Shalom semuanya, selamat malam. Ya, saya percaya semua pasti dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, malam ini saya akan berbagi sebuah tema ya yang judulnya adalah Be Still. Ya, saya akan ajak Anda semua untuk merenungkan karena hari-hari ini saya rasa memang dengan hiruk pikuknya dunia zaman ini perlu waktu atau perlu ada reminding atau untuk mengingatkan supaya semuanya bisa bisa ambil waktu untuk bisa tenang. Amin. Saudara yang saya kasihi, karena saya lihat semuanya pengen segera cepat, serba cepat, serba cepat. Ya, semuanya pengen lari. Ya, kalau udah lari ngos-ngosan, kalau udah kepentok-pentok. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ingetin, ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus belajar untuk be still, untuk tenang. Saudara, dunia saat ini, ya karena Jakarta juga termasuk kota besar, metropolitan, ibu kota masih saat ini ya saya mau ajak Anda untuk renung. Ya, gaya hidup kita di Jakarta, di metropolitan ini beda dengan yang di daerah, saudara. Ya, speednya beda. Ya, semuanya beda. Kita kadang-kadang bisa nggak sabaran, tapi orang daerah merasa ya normalnya segitu gitu. Nah, tapi yang saya mau bagi saat ini adalah agar kita belajar untuk diam. Dasarnya dari Mazmur 46 ayat 10, saudara. Ya, firman Tuhan berkata apa? Diamlah dan ketahuilah. Jadi Anda dan saya harus belajar untuk diam agar tahu. Amin. Diamlah dan ketahuilah. Anda dan saya harus belajar diam dan tahu. Tahu apa? Tahu akan Tuhan itu adalah Allah. Amin. Ya. Karena seringkali, saudara, seringkali pada saat semuanya serba serba ruwet, serba serba kejar-kejaran, serba mendesak, serba ngerepotin semuanya. Kita ini nggak bisa ngerasain Tuhannya ada di mana sih? Halo, saya kasih, saya mau ingetin, ya, saya mau ingetin. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. The Passion nulisnya serahkanlah kekhawatiranmu, ya dikasih footnote di sana, saudara, dari Septuaginta itu ditulis bahwa serahkan kekhawatiranmu itu santailah gitu loh. Mungkin orang bilang zaman sekarang masa santai? Maksudnya saudara, santai itu adalah apa? Segala kekhawatiran untuk terlambat, segala kekhawatiran untuk tidak tercapai, segala kekhawatiran untuk nanti nggak ada kesempatan lagi dan sebagainya. Saya mau bilang, saudara, belajarlah percaya, karena Tuhan itu adalah Tuhan. Amin. Diamlah dan hentikanlah usahamu, maka kamu akan melihat bahwa akulah Allah. Diamlah dan hentikan usahamu. Karena kalau Anda terus melihat, Anda ketinggalan terus, Anda telat nih, Anda harus nyampe cepat secepatnya. Lama-lama Anda akan akan tidak bisa menyadari atau tidak bisa melihat bahwa Tuhan Allah itu ada bersama Anda. Aku adalah Allah atas semua bangsa dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Soalnya saya kasih ya, diam dan hentikan usahamu.
Kenapa saya angkat tema ini supaya Anda semua ingat. Ingat apa, saudara? Ingat bahwa sebuah kebenaran bahwa Anda bertemu kami saat ini, kita berkumpul, kita memuji dan menyembah Dia, itu karena satu hal, saudara. Karena Anda dan saya dipilih. Amin. Dan kalau Tuhan milih itu bukan berarti ya kan Tuhan pilih terus Tuhan tinggalkan Anda atau Tuhan pilih Anda dibiarkan terus nanti Anda ditengokin lagi ya kan kalau udah dia pergi lagi ya kan nanti kadang-kadang dia nanya apa kabar gitu. Enggak, Saudara, kalau Tuhan milih sejatinya dia pengen Anda terus melekat sama dia. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi seringkali kita lupa, Saudara. Lupa apa? Lupa bahwa Tuhan yang memilih Anda dan saya. Itu saking cintanya pada kita, itu seringkali kita ngelupain dia. Kita lupa bahwa setiap hal yang kita hadapi, Tuhan itu ikut ngadepin. Halo? Ya. Makanya Daud itu tahu banget, saudara. Dia bilang ketika aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab dia menyertai aku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya perlu nyampein pesan Bistil ini karena apa? Karena ke depan ini nanti, kalau dunia udah semakin segalanya pengen cepat, saudara saya kasih dulu, zaman saya sekolah, zaman saya kuliah itu kalau bikin bikin paper atau bikin tulisan karangan atau bikin skripsi bahkan saudara, ya itu kita kita perlu perlu mencari referensi, perlu belajar, ya, perlu merenungkan semuanya, perlu nulis, saudara. Zaman sekarang dengan adanya artificial intelligence yang pakai namanya chat GPT ini, saudara, ya itu dengan gampang, saudara, ya disuruh bikin topik tentang ABC, ya kan diminta ada berapa puluh ribu kata, nggak nyampe menit, saudara, udah keluar semua, ya. Jadi semuanya serba cepat. Nanti saudara, ini katanya komputernya kan masih generasi yang lama, tapi yang lama yang paling cepat. Nanti kalau kuantum komputer dijalanin semua, saudara, ini akan lebih cepat lagi. Terus, terus gimana dong, Pak? Saya perlu ingetin Anda, ada waktunya. Kita tiap waktu, tiap saat usahakan untuk Anda bistil. Anda tenggelam bersama Tuhan. Amin. Kalau kita tahu ya komputernya kecepatannya demikian cepat, saya masih meyakini bahwa Tuhan kita jauh lebih cepat. Amin. Tuhan ada dan saya akan jauh lebih cepat. Kenapa, saudara? Secepat apapun komputer tersebut atau peralatan tersebut bekerja, saudara, dia masih perlu yang namanya waktu. Tuhan itu kekal, dia nggak perlu waktu, saudara. Setuju? Halo? Ya. Kalau Anda bisa download semua yang dari Tuhan, Anda harus tahu. Ya. Alkitab berkata, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu. Dan Sang Roh Kudus itu Anda ada bersama Anda gitu loh. Sang Roh Kudus itu ada bersama Anda dan saya. Ada di dalam kita. Dan saya berharap saudara supaya kesadaran ini loh. Ya, serahkan kekhawatiran. Kita seringkali khawatir. Loh iyalah hampir setiap hari khawatir saudara.
Ya, dengar berita ini khawatir, dengar itu khawatir, dengar itu khawatir, lihat ini khawatir. Isinya khawatir tok, saudara. Ya, tapi kalau Anda dan saya menyadari ini apa? Menyadari bahwa Anda dan saya ada di dalam Dia, maka statement diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan hentikan usahamu, maka kamu akan melihat bahwa akulah Allah. Ini penting saya angkat. Saya garis bawahi banget. Karena apa, saudara? Bagian berikutnya Tuhan memilih kita. Yeremia 29 ayat 11. Saya nggak bosan mengangkat ayat ini, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, saya kasih rancangannya itu ada padaku. Jadi rancangan-rancangan tentang hidup kita, detailnya hidup kita, itu rancangannya ada pada Tuhan mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangannya demikian hebatnya, saudara. Sampai Yesaya nulis, saudara, kepikiranku dan kepikiranmu, ya rancanganku dan rancanganmu, rancangan itu jauh lebih tinggi dari langit bedanya. Rancangan Tuhan, kepikiran Tuhan itu seperti ada di langit, lah kita tuh ada di bawah. Dia tuh tahu rancangan yang luar biasa. Dia tahu ketika Anda dan saya dipanggil, itu akan disiapkan satu destiny yang luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang, saudara, kita inginnya lari terus. Ya. Padahal rancangan pada Tuhan mengenai kita, demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangannya itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, jadi mengingat ini semua bahwa rancangannya itu begitu hebatnya. Dan lanjut saya bacakan ayatnya berikutnya, Yohanes 15:16, karena rancangannya itu begitu besarnya, saudara. Bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Saudara, ya inisiatif semuanya datang dari Tuhan. Seringkali kitanya bilang, mana mungkin Tuhan kau pilih aku, mana mungkin kau pilih kami. Saudara, Anda setuju atau enggak setuju, cuman Anda boleh percaya aja. Ketika Anda percaya, maka Anda sadar betul bahwa Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Amin. Dan buah itu tetap, saudara. Supaya apa? Apa, saudara? Supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Saudara, yang dikasih Tuhan. Perhatiin ya. Apa yang saudara minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kenapa? Karena ada disertai Tuhan. Jadi ketika Anda meminta, otomatis permintaan itu akan dikabulkan. Nah, cuman sekali lagi, seringkali orang mikirnya kalau diminta sekarang, dikasihnya sekarang. Ntar dulu, saudara. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, perhatiin ya. Aku minta ini kok nggak dikasih. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti rancangan apa yang ada pada Dia tentang kita. Setuju? Jadi permintaan satu hal. Tapi Dia akan atur timingnya supaya itu tepat dengan apa yang akan Dia berikan. Hari-hari ini saya lagi belajar banyak hal, saudara, dengan cerita kanan kiri, saudara. Ya, cerita keluarga juga. Tentang precision time, satu waktu yang tepat sekali. Tapi pada saat kita dibawa di dalam waktu yang tepat itu, seringkali, saudara, ya kita kaget-kaget, saudara. Tuhan itu ngajak kita kadang-kadang tiba-tiba ngerem terus belok, saudara.
Tapi kadang-kadang ngerem ya ngerem tok, nggak ngapa-ngapain lagi. Ya, soalnya saya kasih begitu banyak kesaksian yang Anda alami. Saya percaya kalau Anda bisa cerita, bisa mengingat, pasti akan ada cerita-cerita bahwa Anda itu ikut Tuhan seringkali kaget-kaget. Betul Pak? Betul? Bahkan ada yang cerita dulu waktu aku belum sungguh-sungguh sama Tuhan atau belum ikut Tuhan, bahkan kayaknya ya nggak ada apa-apa kok, sekarang begitu ikut Tuhan kok rasanya kok wah, ya kan. Ya, terus kalau udah ceritanya banyak, ya dulu soalnya gini 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 gini. Sekarang kan kamu lagi gitu-gitu, lagi dikuduskan dan sebagainya. Oke, itu nggak salah. Tapi sore yang saya kasihi, dia sebagai Tuhan, dia sebagai Bapa, itu tahu betul kapan harus berhenti, kapan harus lari, kapan harus belok, kapan harus U-turn lagi sebentar, ya, dan kapan berlari lagi. Amin. Saudara, terlalu sering kita nih kalau kadang-kadang udah punya plan-plannya udah matang banget, terus tiba-tiba Tuhan intervensi, saudara. Terus kita tuh bisa ngomong gini, Tuhan, yang bener aja Tuhan. Ya, nah Anda harus tahu pada saat Anda ngomong yang bener aja, ya kan, dia kan bilang, saudara, lakulah kebenaran kok. Amin. Jadi kalau kita ngomong yang benar aja Tuhan, ya Tuhan akan ngomong, laku benar terus, ngaku benar. Amin. Ya memang paling pas itu, tepok jidatnya Raquel itu. Ya. Nah, makanya di dalam perjalanan ini seringkali ya kita ketabrak-tabrak atau kita terheran-heran, akhirnya baru kita bisa membaca Roma 8 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Karena ketika Anda tidak tidak aware, Anda tidak sadar betul, kita tuh tidak tahu bahwa sekarang tuh ternyata begitu. Ingat ya, Tuhan memilih menetapkan kita untuk pergi, untuk menuju satu rancangan besar, untuk destiny yang besar. Sambil dari kisahnya Tuhan mengajak murid-muridnya untuk menyeberang, ya, untuk menyeberang, untuk pergi. Saudara, Matius 8 ayat 23, Yesus menenangkan badai. Mereka semua naik ke perahu dan mulai menyeberang ke sisi lain danau itu. Dan Yesus yang kelelahan tertidur di haluan perahu. Ini Yesus manusia loh, saudara. Dia kelelahan sampai ketiduran. Nah kok dia bukannya istirahat di mana-mana dulu? Enggak, saudara. Karena perahu harus dijalankan untuk dia menyeberang, karena di tempat sana, saudara, kalau Anda lihat lanjutannya ini, ayat ini, kisah ini lanjutannya adalah akan terjadi mujizat-mujizat pelepasan di sana, saudara. Ya, saya tidak bahas yang di sononya, tapi saya mau bahas yang sekarang ini dalam perjalanan. Mereka semua pergi menyeberang untuk menyaksikan mujizat-mujizat besar di seberang sana. Saudara, ayat 24, tiba-tiba badai ganas mengamuk. Ya, dengan ombak yang sangat tinggi yang membuat perahu itu hampir terendam air. Tetapi Yesus tetap tidur nyenyak. Asik ya ini ya. Ya, badai ganas ngamuk, kapalnya terombang-ambing, ya, ombaknya tinggi, perahunya itu hampir terendam air, tapi Yesus
tetap tidur nyenyak. Dalam note-nya itu ditulis ini gempa bumi. Mungkin gempa bumi yang menyebabkan ombak pasang naik membanjiri perahu mereka. Anda ingat kalau ada satu cerita atau satu berita yang menyebutkan ada gempa bumi yang menyebabkan ombak naik. Itu bahasa kerennya sekarang apa? Badai ganas ini. Tsunami. Thank you. Betul. Persis itu bahasanya sekarang adalah tsunami. Tapi hebatnya Tuhan Yesus kok ya tidur ya. Lah iyalah saudara, karena dia tuh unshakable, dia tuh tidak tergoncangkan. Ya, jadi mungkin mungkin ya bayangan saya Tuhan ini ya pada saat dia tidur itu dia kayak ada di satu satu apa ya? Satu bola ya. Sekalipun bolanya di perahu itu goyang-goyang, tapi dia di dalamnya bola ini dia tetap stabil. Halo, bisa ya? Terjadi ya? Kebayang ya, saudara? Ada di dalam satu bola, ya, bola yang gede, tentunya bolanya nggak kelihatan, saudara. Tapi ketika bolanya itu digoncang, di dalamnya itu nggak goncang, saudara. Ya, nah, saudara, murid-murid membangunkan dia, kata mereka, selamatkan kami, Tuhan kami akan mati. Saudara tahu, kenapa tiba-tiba ada badai ganas? Ya nggak aneh lah, saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, betul? Ya, tapi nanti jangan dikaitkan, saudara ya, jangan dikaitkan karena nanti di ayatnya selanjutnya, di kisah perikop selanjutnya itu tentang ya setan-setan diusir, saudara. Ada pelepasan, ada pemulihan di sana, ada restorasi di sana, saudara. Ada kesembuhan pasti juga di sana. Ya, jangan nanti dikaitkan tuh kalau berurusan sama si jahat, jangan coba-coba, pasti digangguin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bilang, Anda nggak ngelakuin apa-apa juga akan digangguin gitu loh. Karena memang sudah identitasnya dia adalah pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, bukan untuk ngelus-ngelus Anda. Ya, tapi aku datang untuk memberi hidup, kata Tuhan, dan memberinya dalam segala kelimpahan. Saudara, mereka bilang, selamatkan kami Tuhan, kami akan mati. Saudara, sebagian besar murid-murid ini nelayan, saudara, hidupnya di laut. Ya, tapi mungkin ini Pak, ini tsunami-nya gede nih dibanding yang biasa. Bisa jadi. Sehingga mereka ketakutannya sampai kayak gitunya. Ya, ayat 26. Tetapi Yesus menegur mereka, mengapa kamu dikuasai oleh ketakutan? Di mana imanmu? Kemudian ia bangun, saudara. Ia bangun dan menghardik badai itu. Tenanglah. Dan seketika itu juga badai menjadi sangat tenang. Keren ya, saudara ya. Ya, ya tegur dulu muridnya, di mana imanmu? Ya, dan dia menghardik badai itu, tenanglah, dan seketika itu juga badai menjadi sangat tenang. Ya, but Jesus reprimanded. Ya, Yesus saudara reprimanded them. Why are you gripped with fear? Kenapa engkau dicengkeram oleh ketakutan? Kenapa engkau dikuasai atau dicengkeram oleh ketakutan? Where is your faith? Di mana imanmu? Then he stood and rebuked the storm, saying, "Be still." And instantly it became perfectly calm. Dikatakan, diam, tenanglah. Dan secara instan, secara langsung, badai itu menjadi tenang, sempurna, saudara. Menjadi sangat tenang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Saya mau ajak Anda untuk merenungkan supaya dalam segala hal hidup saudara, ngadepin apa, jangan ribut duluan. Belajarlah untuk tenang. Ayat 27, murid-murid menjadi heran melihat mujizat ini dan berkata satu kepada yang lain, siapakah orang ini? Bahkan angin dan ombak pun menaati perkataannya. Lah iyalah saudara, siapa orang ini? Dong, dia pencipta, dia pencipta alam semesta, ya pasti yang diciptakan tunduk sama dia kan. Amin. Amin. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Belajarlah untuk be still. Amin. Belajarlah untuk berkata sama pikiran ini, gelombang gejolak, tsunami di otak ini, be still. Suruh diam, saudara. Ya. Nah, izinkan saya sebelum kita akan masuk shocking nanti, saudara, saya kenapa kok akhirnya saya bicara lagi di minggu ketiga, Senin ketiga ini, karena waktu dulu saya sudah sempat bersaksi, saya habis kena demam berdarah, ya kan kondisinya mencengkeram, tapi saya nggak tahu terlalu detail ya saudara, karena terakhir ya saya dengar dari sana, dari sini, termasuk dari anak rohani saya yang dokter juga ada yang cerita saudara. Ketika saya cerita bahwa saya kena DBD, demam berdarah, ya kan berapa hari rumah sakit, 8 hari saya bilang, ya kan dia bilang kok cukup lama ya. Ya, trombonya berapa? Saya bilang 5.000, dia bilang itu anugerah kalau bisa hidup terus. Karena 5.000 itu ngeri, saudara. Nah, saya ketawa-ketawa, dia bilang, ya Pastor ini bukan hal yang biasa loh. 5.000 ini bisa lewat. Saya ditanya, masuk ICU? Enggak, saya bilang. Ya biasa aja, saya bilang. Ya, beberapa teman di sini, anak-anak rohani saya nengokin. Ya, ada yang pas saya 5.000 juga datang, saudara. Ya, ada yang ngeliatin saya, diantaranya itu Dokter Margaret sama Gary itu. Ya, dia tahu karena dia dokter 5.000 bahaya. Tapi karena saya nggak tahu, saya cuma tahu Tuhan saya yang luar biasa. Amin. Ya, hari ini tadi saya sempat teleponan sahabat saya, partner saya dulu kerja. Berapa waktu lalu dia telepon saya pas nggak bisa. Karena saya lagi meeting. Dia sibuk, jadi itu saya juga nggak telepon dia. Pas saya sakit juga nggak ngabarin dia. Tadi saya cerita bahwa bulan Mei yang lalu saya kena DBD dan turun sampai 5.000. Dia bilang, nggak mungkin, salah itu katanya. Saya bilang, lu ngomong salah enak aja, saya bilang. Kesini saya bilang, gua tunjukin, ya kan, hasil labnya. Dia bilang 5.000 itu umumnya udah lewat orang-orang. Nah sore saya mau ajak Anda untuk ngerunungin sebentar. Jadi apa yang sebenarnya saya alami, ya itu memang anugerah dan itu mujizat dari Tuhan. Cuman pada saat 5.000 itu, saudara, badan saya secara fisik memang agak mumet, ya mual, iya, makan tuh males, ya lemes iya, ngantukan iya, bleeding iya, saudara. Jadi mulut saya dan hidung itu berdarah terus, ya. Bekasnya sekarang di mulut masih ada sebenarnya, karena gusi-gusi saya sebagian masih bengkak, jadi lagi under treatment, ya. Dan anak rohani saya yang dokter juga sempat cerita, itu kalau udah bleeding begitu, karena 5.000 itu bleeding memang. Itu sebenarnya yang terjadi, saudara, di organ dalam itu ada bleeding. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa dideteksi langsung. Dan ini bahayanya di sana, dia bilang. Oh, saya baru tahu.
Saya bersyukur sama istri, sama keluarga yang mendoakan saya, istri yang nemenin saya terus. Ya, tapi saya rasa istri saya, Bu Lydia, tahu sih 5.000 cukup berbahaya. Tapi saya bersyukur dia nggak ngasih tahu supaya saya juga nggak pusing. Ya, tapi saudara saya kasih yang dikasih Tuhan. Saya mulai inget-inget kejadiannya pada saat 5.000 itu saya kerasa apa ya? Kok bisa nggak goyah? Nah, saya mau bilang, otak saya tuh seperti dimasukin bola tadi itu, saudara. Jadi kayak diselubungi bola itu, yang ada adalah saya sadar bahwa saya dicinta Tuhan, saya ada di dalam hatinya Dia. Dan yang terjadi pada saat itu, saudara, yang terjadi apa? Ya, saya diselubungi itu sehingga saya nggak sempat mikir yang aneh-aneh, saudara. Beneran saya nggak mikir aneh-aneh. Tiap ditekur darah cuman berdoa, nih naik dalam nama Yesus, ternyata turun. Ya kan. Ya. Dari 5.000 udah sempat naik, ya anugerah Tuhan naik ke 10.000, tapi karena bleeding turun lagi, saudara. Nah, gantian saya mikir sedikit, ini nanti gimana? Tapi terus akhirnya hilang aja. Enggak gimana-gimana lagi. Ya. Jadi hari ini saya mau ajak Anda untuk belajar ngadepin segala hal itu. Kalau rasanya Anda udah bilang, ini nggak mungkin ini. Be still. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk bergerak. Amin. Kita akan syuting sekarang. Silakan, Edik. Here I am longing for you to come. I fill my heart again with your love. Here I am waiting for you to move. My soul is thirsty for more of you. I will be still, and you are still. I'll wait on you, rest in your love. I will not move, I'll stay in your grace. My heart is convinced that I'll see you move. Here I am longing for you to come.
Bapak bersyukur Tuhan buat malam ini. Biar ketika kami tadi mendengar lagu ini, kami bisa merasakan Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk bergerak. Haleluya. Amin. Dan amin. Saya berterima kasih beberapa waktu yang lalu saya dikirimin sama Vera. Nggak tahu Vera ada nggak malam ini. Ya ini karena dia itu belajar bahasa Ibrani, saudara. Jadi Alkitabnya tuh ya kalau dia tulis, dia share sama saya tuh Alkitabnya itu adalah Alkitab yang bahasa Ibrani semua yang tulisannya kayak toge kata dia. Ya, kayak toge. Ya, jadi untuk menjelasin tentang still, tentang quietness ini luar biasa dia bahas dari beberapa kitab, saudara. Ya, saya nggak bisa jelasin hari ini, saudara. Ini pertama saya harus pelajari karena ya gambarnya memang benar-benar kayak toge, saudara. Ya, ada terjemahannya gitu. Jadi cuman ini nunjukin gitu loh. Ya, be still and know that I'm God. Ya kan? Itu yang tadi saya ajak baca Mazmur 46 ayat 10. Ya, itu ternyata bistilnya itu rapah, saudara tulisannya. RAPHA. Ya, rapah. Nah, rapah ini ternyata terkoneksi sama Yehova Rafa, saudara, Allah penyembuh. Ya, jadi nulisnya tiga hurufnya sono, saudara, yang kayak toge itu. Ya, jadi saya mau ingatkan, saudara. Ya, faktanya adalah bahwa namanya Yehova Rafa. Ya, itu akan menyembuhkan ketika Anda still. Amin. Amin, saudara. Saya jadi ingat, saudara, pada saat DBD saya turun drop itunya, saya diingetin ya sama istri saya, jangan banyak gerak supaya nggak turun terus nanti. Make sense sih, saudara. Jadi kita nggak boleh kaki yang pola, saudara. Ya. Nah, ini aplikasinya, saudara. For those say the Lord God, demikianlah firman Tuhan, the Holy One of Israel, in returning to me and resting in me, dengan kembali kepadaku, ya ini istilahnya sebenarnya bertobat, saudara, repent, and resting in me you shall be saved. Engkau akan diselamatkan. In quietness and in trusting confidential be your strength. Di dalam ketenangannya, di dalam kediamannya, dan percaya dengan penuh, itulah kekuatanmu. Tapi seringkali manusia bilang no. Ya, and you said no. Ini bangsa Israel waktu itu menyatakan no. We will speed your own course on horses. Kami akan lari kencang dengan kuda-kuda. Ya, therefore, ya, you will they who pursue you, therefore you will speed. Ya, in flight from your enemies, you said we will ride upon swift steeds, doing our own way, melakukan jalanku sendiri. Therefore will they who pursue you be swift. So swift. Ya, saudara. Sampai apa? Sampai benar-benar hilang sebenarnya ini kalau dalam bahasanya Yesaya, saudara. Karena larinya kekencengan malah kebablasan. Jadi saya mau ingetin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jangan sembarangan. Dalam arti apa? Jangan ngandelin kekuatan sendiri. Belajar untuk percaya dan tenang. Ayat berikutnya, Filipi 4, ayat 4 dan 5, bersukacitalah dalam setiap musim kehidupan. Biarlah sukacitamu meluap.
karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Coba lihat saudara, ya, bersukacita dalam setiap musim kehidupan. Biarlah sukacitamu meluap karena kamu dipersatukan dengan yang diurapi. Biarlah kelembutanmu dilihat dalam setiap hubunganmu karena Tuhan kita sudah dekat. Jadi setiap kita saudara, biar semuanya jalan dengan kelembutan. Tuhan kita bisa rasakan, it's real. Our God is a real God. Amin. Saudara, ya, biarlah kelembutanmu terlihat dalam setiap hubunganmu karena Tuhan kita sudah dekat. Ya. Ayat 6 sampai 8. Terpesi nulis, jangan terseret ke arah yang lain atau mengkhawatirkan apapun. Berdoalah senantiasa sepanjang hari. Sampaikan permintaan-permintaanmu yang penuh iman ke hadapan Allah dengan ucapan syukur yang melimpah. PSI 3 berkata, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Saudara yang saya kasihi. Ya, kalau lihat ayat ini mungkin Anda kalau menafsirkannya letterlek, saudara, literalnya langsung ditafsir, berdoalah senantiasa sepanjang hari, lah kerjanya kapan, saudara? Ya, kerjanya kapan? Maksudnya adalah apa? Jaga hubungan Anda dengan Tuhan itu terus melekat dan jangan lepas dari koneksinya. Ya, jangan lepas dari koneksinya. Sampaikan permintaan-permintaan yang penuh iman ke hadapan Allah dengan ucapan syukur yang melimpah. Artinya apa? Sampaikan permintaan-permintaan, curhatlah dengan doamu dalam hati dulu kepada Tuhan dengan penuh iman. Artinya apa? Anda serahkan permintaan itu dan Anda percaya itu pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan Anda serahkan terus Anda bilang, ya, benar kan Tuhan ya? Benar ya? Bisa kan Tuhan? Amin kan Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, ya, sampaikan dengan penuh iman. Apapun yang sekarang Anda perlu, sampaikan dengan penuh iman. Jangan terseret kekhawatiran apapun. Ya. TSI berkata, sampaikanlah permohonanmu, sampaikan permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur, saudara. Amin. Saudara, saya balik lagi, saudara, ya, tentang apa yang saya alami. Saya rasa benar-benar saat itu memang saya bersyukur saya didoakan banyak orang, saudara. Sehingga saya tidak merasakan apapun yang membuat saya khawatir kebablasan. Ya. Sekarang ayat 7, supaya kita bisa lihat perbandingannya lebih pas lagi. Ya, di ayat 7 Filipi 4 ini jelas banget, saudara. Ya, ceritakan kepadanya setiap kali hal yang kecil terjadi padamu. Ya, maka damai sejahtera Allah yang luar biasa dan yang melampaui pengertian manusia akan membuat kamu mengetahui jawabannya melalui Yesus Kristus. Saudara lihat, ceritakan kepadanya setiap hal kecil, curhat. Ya, PSI 3 terjemahnya, dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Saudara lihat, TB-nya ini berkata sebenarnya damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hidup. Saudara, ini yang saya alami persis. Ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan benar-benar menjadi seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiran. Ketenangan diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia, melebihi segala pengertian manusia, Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya kalau orang bilang nggak mungkin, ya karena melebihi pengertian manusia kok, saudara. Apa urusannya dengan mungkin? Amin. Malam ini, saudara, ya, kita akan minta dengan iman apapun yang ada di dalam hatimu sekarang, dalam hatimu mulai berdoa.
curhat sama Tuhan dan percaya dengan iman. Senggak masuk akalnya apapun, saudara. Senggak mungkin-mungkinnya apapun, saudara. Anda belajar untuk be still, untuk tenang. Dan percaya. Percaya, Pak. Semuanya Anda akan mengalami jawabannya melalui Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Ayat terakhir, ayat 8. Ya. Kebasian nulis. Jadi arahkan selalu pikiranmu. Coba saudara, arahkan pikiranmu pada semua yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan terhormat, murni dan kudus, penuh belas kasihan dan baik. Dan lekatkan pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia. Jangan pekerjaan setan, saudara, yang dilekatin ya. Sambil selalu memuji dia. Saudara, seberapa banyak sih saudara kalau ada terjadi peristiwa ini, peristiwa itu, wah dibahas terus dikait-kaitin kemana-mana saudara. Ya, jangan saudara, jangan bahas kerjaannya setan, nggak ada gunanya. Bahas kerjaannya Tuhan, ya pekerjaan yang mulia itu. TSI 3 nulis akhirnya saudara-saudari arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan apapun yang mulia, lihat saudara, pada ajaran yang benar. Berarti apa? Ada ajaran yang tidak benar. Halo? Hati-hati. Ajarannya harus benar dan yang mulia, saudara. Yaitu semua yang baik. Lihat saudara, semua yang baik yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat. Serta hal-hal yang murni, indah, dan terpuji. Amin. Ya, saudara. Fokuskan ke situ. Sekali lagi, saudara. Ya. Malam ini Anda belajar tenang. Be still, benar-benar be still. Pak, semua permohonan saya berikan sama Tuhan. Saya udah rasanya udah habis kata-kata, habis air mata. Oke. Lanjutannya gimana dong? Bersyukur. Belum kejadian, Pak. Lanjutannya bersyukur. Saudara. Percaya. Pasti Tuhan kerja. Be still and know that I'm God. God will move. Tadi lagunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Vera yang ngasih saya literatur tentang be still banyak banget, saudara. Ini nanti bahan pelajaran, nggak tahu nanti dikeluarinya kapan. Tapi juga terima kasih buat Marta yang nyampein, saudara. Ada apa? Ada pelangi. Dia lihat pelangi, saudara. Ya, dia lihat pelangi ini. Ya, sebentar. Ingat janji Tuhan. Pelanginya nggak cuma satu, tapi 3 pelangi. Ingat, janji Tuhan buat kita. Itu tidak akan gagal. Yang setuju katakan amin. Bapak bersyukur buat malam ini. Hambamu selesai bicara, tapi Roh Kudus engkau akan terus mengingatkan, mengajar, dan mendorong setiap kami untuk selalu belajar dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kreativitas. Engkau adalah Tuhan yang menjadi Bapa kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas semua ini. Akan seperti di surga, atas keluarga kami, akan seperti di surga, atas Indonesia, akan seperti di surga. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dan amin.